Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Gali Widianto dari kelas Teknik Informatika 3A Politeknik Sekayu. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis kebutuhan perangkat lunak, software. Analisis kebutuhan sistem informasi. Dalam sistem informasi juga dikenal proses yang dinamakan analisis kebutuhan. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai analisis kebutuhan. Yang pertama, analisis kebutuhan merupakan satu di antara banyak aktivitas kritis pada proses rekayasa kebutuhan perangkat lunak untuk memahami ranah permasalahan dari sistem yang berjalan dan ranah solusi dari sistem yang akan dibuat. Sumber Yen et al. Tahun 1998. Yang kedua, analisis kebutuhan merupakan bagian dari proses kebutuhan perangkat lunak yang berperan menjembatani jurang yang sering terjadi antara level rekayasa kebutuhan dan perancangan perangkat lunak. Sumber Pressman tahun 2008. Yang ketiga, analisis kebutuhan bertujuan menyempurnakan kebutuhan yang ada untuk memastikan pemangku kepentingannya, memahaminya, dan menemukan kesalahan-kesalahan, kelalaian, dan kekurangan lainnya jika ada. Sumber Weigres tahun 2003. Tujuan. Yang pertama, mengolah hasil elisitasi kebutuhan untuk menghasilkan dokumen spesifikasi kebutuhan yang isi keseluruhannya sesuai dengan apa yang diinginkan pengguna. Sumber Liu and Yen 1996. Yang kedua, mengembangkan persyaratan kualitas yang memadai dan rinci, di mana para manajer dapat membuat perkiraan proyek yang realistis dan sifat teknis dapat melanjutkan dengan perancangan, implementasi, dan pengujian. Sumber Weigres tahun 2003. Yang ketiga, membangun pemahaman tentang karakteristik, ranah permasalahan, dan sekumpulan kebutuhan untuk menemukan solusi. Prinsip-prinsip analisis. Semua metode analisis dihubungkan oleh serangkaian prinsip operasional. Pressman tahun 2008. 1. Ranah informasi dari suatu masalah harus dipresentasikan dan dipahami. 2. Fungsi-fungsi yang akan dilakukan oleh perangkat lunak harus didefinisikan. Yang ketiga, tingkah laku perangkat lunak harus terwakilkan. Yang keempat, model-model mempresentasikan informasi, fungsi, dan tingkah laku sistem harus dipecah-pecah ke dalam tingkat yang lebih rinci dan bentuk lapisan. Yang kelima, proses analisis harus dimulai dari informasi dasar menuju implementasi rinci. Sebagai tambahan untuk prinsip analisis operasional tersebut, Davis tahun 1993 mengusulkan serangkaian prinsip panduan untuk rekayasa kebutuhan. Yang pertama, memahami masalah sebelum Anda mulai menciptakan model analisis. Yang kedua, mengembangkan prototipe yang memungkinkan seseorang memahami bagaimana interaksi manusia dengan mesin terjadi. Yang ketiga, catat asal dan alasan untuk setiap kebutuhan. Yang keempat, menggunakan pandangan kebutuhan berjenjang. Yang kelima, memprioritaskan kebutuhan. Yang keenam, berusaha mengurangi kerancuan. Baiklah, itu tadi materi tentang analisis kebutuhan perangkat lunak software yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.